بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على النهج واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, yang kita muliakan guru kita semuanya, Gurunda Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, dan guru kita Dr. Hilmi Basri LCMA, dan guru kita Dr. John Aprizal, seluruh kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada. Saya akan awali dengan sebuah pantun. Menimba air dalam perigi, air ditimba untuk berwudu, sudah pasti akan merugi kalau cintanya separuh waktu. Nyambung, Ustaz? Air ditimba untuk berwudu, anggota tubuh basuh sempurna. Siapkan cintamu sepanjang waktu, karena pahalanya surga yang agung. Nyambung, Ustaz? Yang mau sambung aja lah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam yang mulia ini, kita bersama duduk di majelis yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tempat di mana kita mencari ketenangan hati dan jiwa. Karena sesungguhnya kehidupan orang mukmin tidak bisa lepas dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hatinya selalu terpaut cinta dan terikat. Dalam kehidupan seorang mukmin, dia selalu rindu akan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan, kecintaan, kemudahan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang terpaut hatinya dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa membuktikan kecintaannya, meningkatkan ittiba'nya, serta kita termasuk nantinya orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagi setiap mukmin bahwa bulan Ramadan bukan sekedar bulan dalam kalender Islam, tapi dia adalah bulan yang agung, bulan yang sangat mulia. Bagaikan seorang sahabat yang tak lama berjumpa, yang datang membawa berkah, yang datang membawa kebaikan yang sangat istimewa. Ampunan dan rahmat Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah taburkan berbagai macam jenis amalan yang sangat berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, kita harus berusaha menjadi mukmin yang mengambil bagian, bukan hanya mendengarkan cerita, bukan kita menjadi orang yang akan menceritakan kebaikan orang. Si fulan, masya Allah sudah selesai khatam. Si fulan, masya Allah infaknya luar biasa. Si fulan, masya Allah tarawihnya luar biasa. Si fulan dan si fulan. Kita tidak ingin menceritakan kebaikan orang, tapi kita berusaha menjadi bagian
untuk menceritakan kebaikan kita pada diri kita. Makanya kita harus bergembira. Kegembiraan kita bukan separuh waktu, kerinduan kita bukan separuh waktu, kegembiraan kita mesti sepanjang waktu. Bahkan di antara as-salafus saleh mengatakan, andaikan mereka mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, mereka akan berharap sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan satu permisalan di dalam kitab Bustanul Wa'idhin, bahwa ada persamaan antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan bulan suci Ramadan. Nabi Yusuf seorang pemuda yang tampan, yang memiliki fisik yang istimewa. Kehidupan beliau banyak pelajaran yang berharga, banyak ibrah yang bisa kita petik dalam kehidupannya. Keteladanan, kesabaran, kebaikan, itulah yang tergambar pada sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara kemiripan yang pertama, disebutkan oleh beliau bahwa Nabi Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam, di mana Yakub memiliki 12 orang putra dan Yusuf adalah salah satunya. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang dicintai olehnya, anak yang diistimewakan oleh ayahnya, sehingga kecintaan itu pun membuat saudara-saudaranya merasa tidak nyaman. Ikhwafillah rahimakumullah. Begitulah dengan Ramadan. Jumlah bulan yang kita lewati dalam setahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut, bulan Ramadan Allah jadikan sayyidus syuhur. Allah jadikan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keagungan. Allah tidak turunkan Al-Quran melainkan pada bulan Ramadan. Allah tidak berikan malam Lailatul Qadar kecuali pada bulan Ramadan. Dan Allah lipat gandakan kebaikan, dan Allah taburkan berbagai macam ampunan, dan itu hanya ada pada bulan Ramadan, dengan pahala yang berlipat dan ampunan-ampunan yang sangat banyak bagi hamba-hambanya. Maka kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan dengan hadirnya Ramadan terbuka. Kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan sangat terbuka. Maka itu kita selalu berdoa kepada Allah. Kita berharap Allah sampaikan usia kita, umur kita kepada bulan Ramadan dengan mengatakan Allahumma balighna Ramadan. Generasi salaf 6 bulan sebelumnya telah berdoa, dan doa ini bukan sekedar harapan bertemu dengan Ramadan, melainkan adalah kerinduan yang ada pada diri setiap muslim untuk bertemu dengannya. Kemiripan yang kedua, saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang pernah membuang Yusuf ke dalam sumur, kemudian kembali mereka datang di saat ujian, kelaparan, kesusahan di masa itu. Mereka datang untuk mencari bantuan, dan mereka tidak tahu yang mereka datangi adalah Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya, yang datang itu adalah abang-abangnya. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menaruh dendam di hatinya. Nabi Yusuf tidak pernah menjadi orang yang bengis,
Nabi Yusuf alaihissalam membukakan pintu maaf baginya, bahkan menyediakan bantuan terbaik bagi mereka, bahkan memberikan pelayanan yang luar biasa untuk mereka. Begitulah kondisi kita di bulan Ramadan. Keadaan kita di bulan Ramadan sungguh banyak khilaf dan salah. Sungguh banyak keadaan yang mungkin kita tidak bisa memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Mungkin kita berselisih dengan keluarga, mungkin kita berselisih dengan tetangga, mungkin kita berselisih dengan orang-orang yang kita percaya. Tapi lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam membukakan pintu maaf, membukakan pintu kerelaan untuk saudara-saudara, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf justru mendoakan saudara-saudaranya, hari ini tidak ada dosa bagi kalian, hari ini tidak ada dendam bagi kalian, hari ini tidak ada kebencian bagi kalian, hari ini tidak ada hasad bagi kalian. La tathriba alaikumul yaum, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin. Bulan Ramadan dengan kebaikan yang kita lakukan di dalamnya, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana cukup bagi seorang Yusuf alaihissalam mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, harapan kita bersama, Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ikhwafillah, kemiripan yang ketiga, di mana ayahnya Yakub alaihissalam setelah kehilangan Yusuf bertahun-tahun, dia menderita kebutaan mata, tidak bisa melihat karena kesedihan yang sangat mendalam. Tapi setelah saudara-saudaranya membawa baju Yusuf ke pangkuan sang ayah yang buta tadi mencium aroma baju tersebut, lalu mengusap ke wajahnya. Tiba-tiba mata Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat. Begitulah kondisi kita sebelum hadirnya Ramadan. Banyak keadaan kita yang tidak tahu seperti apa tujuannya. Lentera hatinya itu buta, tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuknya, apa yang harus dilakukan dalam mencari ridha Allah, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan ampunan Allah. Terombang-ambing dalam maksiat dan dosa, tidak tahu prioritas, tidak tahu tujuan untuk apa dia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan, mata hati kita akan dibuka dengan tilawatil Quran yang selalu menyejukkan jiwa, qiyamul lail yang menghangatkan keadaan hati. Umat Islam selalu merindukan suasana Ramadan karena hati dekat dengan ketaatan. Cinta kita kepada kebaikan sangat membara, dan barangkali kita malu kepada diri kita. Orang mengaji kita tidak mengaji, orang salat tarawih kita tidak tarawih, orang berpuasa kita tidak puasa. Itu sesuatu yang sangat memalukan pada diri seorang mukmin, membuat dia tidak mampu melakukan kebaikan. Maka sudah saatnya kita untuk menyalahkan diri. Kalau mereka semangat, kita tidak semangat. Kalau mereka bisa, para salafus saleh bisa mengkhatamkan Al-Quran, ada yang sekali dalam sepekan, ada yang sekali dalam 2 pekan, ada bahkan 1 bulan 40 kali melamatkan. Cerita-cerita yang sangat heroik, kisah-kisah yang sangat mengagumkan. Kenapa bisa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu harganya, karena mereka tahu keutamaannya, karena mereka faham akan kebaikannya, mereka mengetahui harga untuk mendapatkan surganya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, sungguh perdagangan Allah itu mahal. Ikhwafillah, sungguh dagang dengan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, perdagangan kita kepada Allah adalah surga. Maka jangan pernah kita puas dengan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Jangan pernah kita berhenti dengan amal yang sudah kita kerjakan.
tapi teruslah berharap kepada Allah agar Allah jadikan kebaikan kita terus bertambah, amal saleh kita semakin baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Di antara kebaikan yang mesti kita maksimalkan adalah siamu Ramadan itu sendiri. Bukan puasanya orang-orang awam, mempuasakan perut dari makan dan minum. Tidak, tetapi kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kita tahan makan dan minum, kita tahan pandangan dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Lalu kemudian kita puasakan telinga kita dari hal-hal yang bisa merusak ya, amalan ibadah puasa kita. Tingkatkan puasa yang kita lakukan bukan puasanya orang-orang biasa, tapi puasanya orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan semangat untuk qiyamul lail, bukan hanya semangat di awal Ramadan, bukan hanya semangat di pertengahan Ramadan, tapi jadikan semangat dari awal sampai Ramadan meningkat. Jadikan semangat untuk beribadah di awal Ramadan sampai nantinya Allah pertemukan kita dengan Syawal, maka jadikan grafiknya itu meningkat. Dan inilah kehidupan para salafus saleh. Bahkan sebelum Ramadan disebutkan oleh para ulama, wa kana ba'dhum yughliquna hanutahum fi Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini sebagian mereka sudah menutup toko-toko mereka, sehingga mereka menyebut Ramadan Sya'ban syahrul qura, bulannya orang-orang yang mengaji. Walaupun Ramadan adalah syahrul Quran, tapi sudah dimulai dari sekarang. Sebagian mereka mempersiapkan diri dengan harta terbaik mereka. Mereka memberikan harta terbaik di bulan Ramadan. Sebagaimana keutamaannya kita tahu semua, bahwa orang-orang yang memberikan makan, berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan kebaikan puasa dari orang yang diberikan tanpa sedikit pun dikurangi. Jadikan kita menjadi mukmin yang membuka diri untuk kebaikan ini. Puasa Ramadan dengan sempurna. Kemudian tilawatul Quran merupakan bagian yang tidak terpisah. Qiyam Ramadan menjadi orang yang tercepat untuk bisa datang ke rumah Allah dan memaksimalkan diri untuk berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga hari-hari yang sangat singkat ini, karena waktu satu bulan itu bukan waktu yang panjang. Waktu satu bulan bukan waktu yang lama, tetapi waktu yang sangat singkat. Bahwa Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai taqarubuz zaman, waktu itu terasa sangat dekat. As-sanatu kasyahr, satu tahun seperti satu bulan. Was-syahru kal asbu', satu bulan ibarat satu pekan. Wal asbu' kal yaumil wahid. Maka khafilakumullah, dengan hadirnya Ramadan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersemangat menghidupkan Ramadan dengan kebaikan dan amal saleh.